Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang perkembangan dari sumber daya kependudukan serta masalah yang ada di kependudukan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nafia Yumu Aja, absen 25. Saya Vanawita Anggreni, absen 13. Saya Devina Juleka, absen 7. Saya Nia Mutiara Kapita, absen 27. Saya Wisnu Ariboyo Mukti, absen 33. Saya Dimas Setia Pamungkas, absen 9. Pengembangan sumber daya kependudukan mengenai pengembangan sumber daya kependudukan mengenai potensi dan fungsinya. Pengembangan sumber daya kependudukan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas penduduk agar dapat berperan optimal dalam pembangunan. Berikut beberapa aspek penting terkait potensi dan fungsi pengembangan sumber daya kependudukan. Potensi sumber daya kependudukan. Jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang besar. Jumlah angkatan kerja yang melimpah dapat menjadi modal pembangunan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya dapat menjadi daya tarik wisata dalam modal kreativitas, potensi pembangunan industri kreatif berbasis budaya. Sumber daya alam yang melimpah dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Potensi keberagaman sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Generasi muda memiliki potensi inovasi dan kreativitas yang tinggi, potensi pembangunan sektor teknologi dan ekonomi digital. Fungsi pengembangan sumber daya kependudukan: meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya asing, meningkatkan kemampuan inovasi dan dapat terhadap perubahan, meningkatkan kualitas kesehatan, menciptakan penduduk yang sehat dan produktif, mengurangi beban negara dalam biaya kesehatan, meningkatkan kualitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan sosial budaya, memperkuat nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan, mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Dasar pembuatan kebijakan pemerintah: data kependudukan yang akurat sangat membantu pemerintah dalam membantu kebijakan yang tepat secara contohnya dalam pembuatan kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan program bantu sosial. Upaya pembangunan sumber daya kependudukan. 1. Pendidikan dan pelatihan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan. 2. Kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. 3. Pemberdayaan ekonomi, mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja. 4. Pengembangan sosial budaya, melestarikan budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 5. Perlindungan lingkungan, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pembangunan SDK yang optimal memerlukan sinergi dan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, potensi SDK dapat memanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masalah kependudukan di Indonesia meliputi kualitas, kuantitas, persebaran, dan pertumbuhan penduduk. Yang pertama, masalah kualitas penduduk, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kematian, rendahnya tingkat kesehatan, dan rendahnya asupan nutrisi. Yang kedua, kuantitas penduduk, di mana banyaknya penduduk miskin, tingginya angka kelahiran, pertumbuhan penduduk yang tinggi, besarnya jumlah penduduk juga. Berikutnya, masalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk tidak merata. Masalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
kualitas air bersih berkurang. Penyebab masalah kependudukan. Yang pertama yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau mobilitas penduduk. Nah, selanjutnya yaitu tingginya angka kelahiran. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.